Keindahan alam yang masih alami, berpadu dengan gemercik air dan jernihnya arus sungai, menghadirkan pengalaman wisata yang tak biasa di Wisata Lok Tampang, Desa Tratau. Di sini, pengunjung dapat menyusuri Riam menggunakan ban, merasakan sensasi petualangan yang memacu adrenalin, sekaligus menikmati segarnya air pegunungan. Oke, sahabat warna, kali ini bersama saya Haris Padilla. Ulun mengajak bebuan sampian melihat Desa Tratau ini ada namanya tempat wisata Lok Tampang. Di sini kita tidak hanya menikmati keindahan alam, kita akan sensasi nanti menyusuri Riam dan river tubingnya. Karena di sini lengkap semua tempat wisatanya, dari yang camping sampai yang menyusuri sungai. Oke, jangan kemana-mana sahabat warna. Objek wisata Lok Tampang menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga ataupun orang terdekat. Bagi masyarakat yang ingin mencari ketenangan, wisata Lok Tampang sangat cocok karena tempatnya yang masih asri dan belum familiar bagi masyarakat umum. Berjarak sekitar 51 km dari pusat kota Tanjung menuju utara Tabalong, wisata ini merupakan wisata Riam yang jalur sungainya membentang dari wisata Sungai Tebing Durian hingga ke lokasi wisata Riam Bidadari. Wisata tersebut dikelola secara mandiri oleh warga setempat di kawasan Sungai Desa Tratau. Para pengunjung yang berlibur ke wisata Lok Tampang akan disuguhkan pemandian air sungai yang jernih, bebatuan alam, dan pemandangan gunung dengan hamparan persawahan dari dekat. Sahabat warna, bersama ulun di sini Haris Padilla. Episode kali ini kita berada di lokasi Lok Tampang, tempat wisata yang ada di Kabupaten Tabalong. Di sini kita tidak hanya menikmati keindahan alam dan asrinya alam dan sensasi sungainya, tapi juga kita di sini merasakan petualangan nanti dengan river tubing dan river boat. Dan juga kali ini saya bersama Bapak, siapa Pak? Abdul Samad, selaku pengelola wisata Lok Tampang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Oh iya benar. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan tempat wisata ini mulai ada dan bagaimana Pak perkembangannya? Oh, seperti itu. Kalau wisata alam Lok Tampang ini dibuka itu untuk umum sejak 2023, kurang lebih 3 tahun lah yang lalu lah. Oh iya. Kalau perkembangannya alhamdulillah meningkat aja untuk tamunya. Iya benar. Sejak 2023 Pak ya, mulai sudah ada perkembangannya. Apa yang menjadi daya tarik wisata Lok Tampang ini Pak daripada daerah yang lainnya? Untuk ini kan ulun menerima masukan dari pengunjung, itu daya tarik utamanya itulah mandi di sungai yang sangat jernih gitu. Oh seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin itu lebih dari tempat-tempat lainnya mungkin Pak ya. Tidak bisa ditemui di tempat lain mungkin. Iya. Seperti itu ya. Karena kejernihan airnya Pak ya. Dan untuk target pengunjungnya Pak di sini Pak lebih banyak di mananya Pak? Mungkin di komunitas yang camping-camping tadi, atau di family, di keluarga, atau di yang lain-lainnya untuk target pengunjungnya Pak? Kalau untuk pengunjung di sini, kalau untuk camping itu komunitas. Kadang anak-anak sekolah. Oh, tapi kalau untuk tamu-tamu biasanya yang paling banyak itu tamu keluarga, family. Dan biasanya bertempatannya di waktu apa itu Pak?
waktu Hari-hari- tanggal merah atau Hari-hari libur. setiap hari libur Pak Nggih, ya? Oh ya nggih. mungkin weekend Pak ya? Iya, weekend. Sabtu Minggu Nggih. yang keluarga tadi Pak ya? Iya, iya benar. Ya, tapi di tanggal merah biasanya ada juga Pak ya? Ada, nggih. Oh ya. Mm-mm. Kalau yang komunitas tadi Pak, biasanya lama lah Pak mereka tuh campingnya? Dari Sabtu sampai hari apa Pak mungkin? Biasanya itu dari jam 1 ke jam 1, Pak. Oh Hmm. iya. Selain itu mungkin ada lagi Pak yang camping? Mungkin dari instansi atau perusahaan atau Ada dari... perusahaan ada. Juga ada sering Untuk Pak ya? kemarin kan dari perusahaan. Oh dari perusahaan. Nggih. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari karyawan Adaro, Pak. Karyawan Adaro. Nggih. Oh iya, itu ya sebenarnya yang banyak di sini Pak Nggih, ya nggih. yang menggunakan. Tapi rata-rata family Pak ya, Family, keluarga. iya. Di wisata Lok Tampang, pihak pengelola menyediakan berbagai fasilitas, seperti gazebo yang dilengkapi colokan listrik, beberapa lapak mendirikan tenda yang bisa digunakan untuk bersantai di pinggir sungai. Selain itu, ada juga fasilitas pendukung seperti mushola, kamar ganti, dan toilet. Biaya masuk ke tempat wisata cukup terjangkau, hanya Rp5.000 per orang, sedangkan parkir motor hanya Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Kalau mau istirahat di gazebo dikenakan sewa Rp20.000, sewa lapak untuk camping Rp25.000. Sedangkan camping dengan tenda dari pengelola dikenakan sewa Rp100.000 dengan kapasitas 4 orang. Oke, selanjutnya Pak, selain menikmati sensasi air jernih tadi Pak ya, Nggih. seperti itu, apakah ada lagi Pak tersedia paket-paket untuk camping atau sensasi yang lain mungkin Pak? Seperti itu? Untuk di wisata alam Lok Tampang ini ada ban, leperboard Oh, untuk ada. daya tarik yang lainnya. Oh iya. Dan juga betul. untuk barbekyuan, family-family itu. Family Nggih. untuk camping untuk Pak ya. camping. Oh, untuk campingnya Nggih. seperti itu Pak. Untuk rencana perkembangannya ke depan Pak, mungkin ada penambahan fasilitas atau apa Pak untuk ke depannya? Kalau untuk penambahan ke depan tuh pasti ada. Pasti ada. Belum sudah planning kan, sudah menyiapkan itu bahan kayu sudah nukar. Oh iya. Tongkat-tongkatnya sudah nukar. Rencana maulah apa ya? Pila-pila gitu nah. Oh, pila-pila Nggih. mungkin Pak ya. Nggih. Ya, pila-pila Heeh. seperti itulah. Bahan-bahannya tadi sudah Sudah. ibaratnya dipersiapkan Sudah Pak ya. dipersiapkan, Artinya untuk melengkapi lagi fasilitas Pak ya di Nggih. sini Pak ya. Nggih, nggih. Seperti itu ya. Heeh. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Nggih. informasinya. Nggih. Kita akan mencoba nanti melanjutkannya lagi. Nggih. Jadi pemirsa, tetap di segmen warna. Kali ini kita akan mencoba menyusuri bagaimana sensasi arus sungai di sini dengan mencoba fasilitas river tubing atau river boat ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat warna. Setelah iklan berikut kita akan masih melanjutkan. Tetap di segmen warna. Setelah menikmati keindahan alam dan mengenal lebih dekat wisata Lok Tampang, petualangan sesungguhnya pun segera dimulai. Namun, sebelum turun menyusuri Riam, setiap pengunjung wajib membekali diri dengan perlengkapan keselamatan dan arahan dari pemandu, demi menjaga keamanan selama berpetualang. Oke, sahabat warna, ya saya sudah memasang rompi life jacket untuk menyusuri dan tidak sabar lagi akan mencoba adrenalin seperti ini. Sebelumnya kita masih ingin tahu dulu Pak, di sini seberapa besar Pak safety-nya untuk kita belarutan yang seperti ini Pak? Seberapa besar titik anunya Pak? Titik grid-nya Pak mungkin Pak untuk belarutannya? Untuk titik grid-nya itu kurang ada 2 titik yang agak ini Pak, agak terjal gitu. Agak terjal. Nggih, nggih. Oh iya. Terus dapat dipastikan untuk pengunjung atau yang hendak belarutan nih memastikan pada keamanannya. Keamanannya dulu Pak ya. Oh Nggih. iya iya. Pastikan safety, helm, helmnya, bannya. iya. Nggih. Dan juga apabila terlepas dari ban itu nantinya posisi tetap telantang Pak. Oh, Jangan sampai tengkurap. Oh Nggih. iya seperti itu. Jadi mungkin Bapak ini memberikan arahannya supaya kita di jalur nanti sudah tahu
Oke. Bagaimana posisi-posisi kita pada waktu menyusuri sungai Sungai Lok Tampang ini. Oke. Terus Pak, berapa titik Pak yang ada resiko-resiko untuk menguji adrenalinnya Pak? Berapa titik kira-kira Pak? Berapa titik? Untuk di Lok Tampang ini ada 3 Pak ya? Ada 3? Ada 3. Ada 3. Cuman sangat terlalu ekstrem gitu loh. Terlalu ekstrem. Untuk pengunjung sangat hati-hati. Oh, sangat hati-hati Oke, Pak ya? Terutama ya ada batu-batu. Oh iya. Terus untuk yang kita akan susur ini Pak, seberapa jauh Pak? Kira-kira Pak? Kalau di sini paling lah kurang lebih 500 meter. Tapi ada lagi Pak. Untuk di Desa Taratau ini ada yang namanya Belentingan. Belentingan? Itu beda pengelola dengan Lok Tampang. Oh iya. Dengan posisi itu sama, lokasi sama. Oke. Yang akan saya coba ini kira-kira berapa Pak panjangnya Pak? Kira-kira Pak yang akan saya susuri ini Pak? Ini kurang lebih 500 saja. Oh 500 meter aja Pak ya? 500 meter, Iya, artinya sudah mewakili susur sungainya Pak ya? Sudah mewakili dari semua Pak ya? Oh iya, sangat bagus sekali. Oke, pemirsa, saya tidak sabar lagi ingin mencoba menyusuri sungai ini dengan river boat ataupun river tubingnya. Seperti itu. Oke, tetap di Warna. Sip. Setelah memastikan perlengkapan aman dan memahami arahan dari pemandu, kini saatnya merasakan langsung sensasi menaklukkan arus riam. Sahabat Warna, untuk melakukan river tubing atau belarut menggunakan ban, setidaknya ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan naik lagi menggunakan mobil hingga sampai di lokasi start, sedangkan finishnya di lokasi wisata Lok Tampang. Sedangkan cara kedua yang akan kita lakukan, yaitu dengan cara berjalan ke hulu sungai, lalu mulai melakukan river tubing. Kita akan posisi ke titik start ini Pak ya, titik start dari finishnya Pak ya. Jadi kita berlarutnya ke hilir ya, dari hulu ke hilir. Kira-kira jaraknya berapa Pak? Berapa ratus meter Pak? Kurang lebih 500 meter 500 meteran Pak ya? Oh iya 500 meteran. Jadi kita menyusuri dulu Pak ya, jalur darat ini dulu Pak ya. Iya. Ada juga Pak ya dari titik startnya itu melalui angkutan mobil Pak ya? Ada juga Pak ya? Ada. Oh ada juga Pak ya? Ya. Tapi itu paketannya mungkin di lain Pak ya, dari bapaknya lagi ya? Oh karena ini memang badan pengelolanya lain Pak ya? Iya beda pengelola. Oh iya badan pengelolanya lain. Jadi pemirsa, kita dari pengelola Lok Tampang ini sendiri, kita menyusurinya bisa dengan jalan kaki seperti ini yang dapat gridnya hanya 100 atau 500 meter kita akan dapat. Tapi ada juga alternatif pemilihan kalau kita menggunakan pengelola lain dari Pasamat ini yang ada di Lok Tampang, itu nanti pengangkutannya melalui jalur darat daerah ke hulunya lagi Pak ya, daerah hulunya lagi. Dan itu lumayan lama Pak ya penyusuran sungainya Pak ya dengan angkutan tadi Pak. Kalau dengan angkutan itu sekitar setengah jam nggak Pak kalau menyusuri sudah? Lebih malah. Oh, itu kalau di sungainya itu Pak, kalau ya tubing itu sejam 20 menit. Oh sejam 20 menit. Oh ya seperti itu pemirsa. Kurang lebih sejam 20 menit Pak ya, seperti itu. Sepal 300 lah Pak ya. Oh sepal 300. Oke. Setelah berjalan kaki sekitar 200 meter, akhirnya kita sampai di lokasi start. Sebenarnya kalau mau, pengunjung masih bisa berjalan lagi sesuai kemampuan. Tapi untuk kami dan rombongan, kiranya jarak ini sudah cukup untuk mencoba sensasi river tubing. Sahabat Warna, setelah memastikan perlengkapan safety untuk mencoba sensasi arung sungai di Lok Tampang ini, sudah ibaratnya sudah terpasang, memastikan kelengkapan safety-nya, karena ini memang standarnya untuk belarut seperti ini. Dan juga ada anak-anak yang akan menggiring saya. Salah satu anak-anak ini warga lokal sini Pak ya, warga lokal sini atau akamsi ya, anak kampung sini akan ikut belarut. Dan kita akan memulai dari titik ini seberapa wahnya arung sungai di jeram-jeram Lok Tampang ini. Derasnya arus sungai yang mengalir di antara batuan alam menjadi daya tarik utama yang menantang adrenalin para pengunjung.
Oke, sahabat warna, kita sudah menyusuri dari titik start tadi. Lumayan riamnya sangat menguji adrenalin kita dan juga dilengkapi dengan safety yang seperti ini ya. Kita memang harus prosedurnya seperti ini, memakai lap safety. Tapi riamnya, gridnya lumayan top, tapi tidak sampai mencederai kita ya kan. Tapi alangkah bagusnya kita di sini memakai lap jacket ya, harus safety semua seperti itu. Dan ini belum habis lagi ya kita menyusuri ya. Ini baru awal permulaannya dan kita akan lanjut menyusuri lagi. Tetap di segmen warna. Walaupun kondisi air sedang surut, tetapi di beberapa titik, sensasi river tubing dapat terasa. Pemandangan di sepanjang sungai juga luar biasa indah. Tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Oke, sahabat warna. Setelah kita menyusuri dari titik start sampai ke titik finish ini, yang berjarak sekitar 500 meter ya, kurang lebihnya ya. Kita mendapatkan sensasi yang mantap. Sangat rekomendasi sekali di sini buat penyusuran sungai buat keluarga atau pemula. Sini sangat bagus karena kita sudah merasakan jeram, airnya jernih dan juga pemandangan alam dan juga warga yang ramah-ramah di sini ya. Sangat rekomendasi sekali untuk camping keluarga dan juga pemula ya. Sambil kita juga akan memakai alat safety seperti ini. Pesona Lok Tampang tak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada pengalaman petualangan yang ditawarkan. Menyusuri riam dengan ban menjadi cara berbeda untuk menikmati alam lebih dekat. Hamparan padi gunung yang hijau dengan air riam di bawahnya menjadikan panorama ini begitu menawan dan menyegarkan mata. Oke, sahabat warna, setelah tadi kita mencoba semua yang ada di sini, mulai dari kita wawancara dengan pengelola wisata Lok Tampang ini, dan juga kita merasakan sensasi alam asrinya dan juga susur sungai, river tubing dan river boarding. Kita mencoba dan juga tadi ada sajian kopi setempat dan ngobrol-ngobrol dengan warga setempat. Memang sangat rekomendasi sekali tempat ini untuk camping keluarga, family, komunitas ataupun organisasi pecinta alam. Sangat rekomendasi sekali di sini dengan alamnya yang asri, fasilitasnya juga yang lengkap dan pemandu, warga lokal yang ramah. Semua sangat bagus dan rekomendasi sekali tempat ini. Jadi sampai di sini dulu saya Haris Padilla dan kru pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di segmen episode program warna selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.